Bener banget, udah pasti Tania yang jadi orang paling kaya nanti. Secara kan orang tua dia konglomerat, bukan si Ren anak tukang beca. Ren mah paling jadi babu. Hei anak tukang beca, 12 jam lagi kita bakal ketemu di masa depan. Siap-siap lo jadi babu gue. Kenapa gitu? Bisa aja kita sama-sama sukses di masa depan. Enak aja, cuma gue orang kaya satu-satunya di masa depan, gak usah iri lo. Kira-kira si Ren bakal jadi pengemis, pemulung, atau jangan-jangan jadi tukang beca juga? Kenapa kalian yakin banget masa depan aku bakal buruk? Bacot. Aku penasaran apa yang akan terjadi sama orang-orang sombong kayak kalian di masa depan. Halah, berisik lo Ren. Anak tukang beca gak usah banyak gaya, nasib lo gak bakalan beruntung. Ren, kamu dapat surat peringatan karena telah menghina Tania. Apa? Fitnah, aku nggak ngehina Tania, Bu. Cukup, ibu nggak mau dengar. Ibu lebih percaya anak konglomerat daripada anak tukang beca. Tapi, Bu... Diam, mulai sekarang kamu nggak boleh menggunakan fasilitas sekolah. Tania, kamu nggak bisa berlaku semena-mena kayak gini ke aku. Wah, suka-suka gue, duit gue banyak, gue bisa beli harga diri lo. Kamu keterlaluan, kita lihat aja di masa depan apa kamu masih bisa berlaku kayak gini. Beraninya lo nantangin gue. Gue injek-injek lo di masa depan. Hajar, Tan. Sadar diri, lo selamanya cuma anak tukang beca. Guys, siap-siap 1 menit lagi. Semoga masa depanku bagus. Vote apa nih? Hari ini semua orang akan vote kamu jelek atau cantik. Kalau hasilnya jelek, kamu akan dibunuh. Ma, vote aku cantik dong. Enak aja, kamu kan cuma anak tiri. Tiap lihat muka kamu, saya jadi inget sama ibu kamu yang saya benci. Saya vote kamu jelek. Tania, tukeran vote yuk. Kamu juga pasti nggak pengen dibunuh kan? Aku vote kamu cantik. Kalau gitu aku vote kamu jelek biar kamu dibunuh dan aku bisa pacaran sama pacarmu. Hah? Nek, tolong bantuin aku nggak mau mati. Apa orang-orang vote kamu jelek, cu? Iya, Nek. Astaga, yang sabar ya, cu. Memang hidup ini kadang tidak adil. Meskipun kita sudah berbuat baik kepada orang lain, belum tentu orang lain akan berbuat baik juga kepada kita, cu. Kamu anak yang baik, Nenek vote kamu cantik ya, cu. Makasih, Nek. Guys, yang vote si Ren jelek gue bakal kasih 1 juta. Wah, oke. Mau banget. Yeay, gue dapat 1 juta. Jangan dong. Aduh, kenapa orang-orang jahat banget sama aku? Padahal aku selama ini baik ke mereka. Lebih baik aku jadi orang jahat aja. Ren, jangan jadi jahat. Senyummu terlalu manis untuk jadi antagonis. Aku akan vote kamu cantik karena kemarin kamu udah berbagi ke anak-anak yatim. Makasih Marco, tapi apa hubungannya sama anak-anak yatim? Ya, cantik kan bukan dilihat dari muka aja, tapi dari hati juga. Beb, aku kan pacar kamu. Vote aku cantik dong. Aku udah bosen sama kamu. Kalau kamu mati, berarti aku bakal punya pacar baru. Apa? Bosen gimana? Aku sebenarnya selama ini cuma pura-pura suka sama kamu. Ternyata selama ini papa benar. Aku nyesel nggak dengerin papa. Aku harusnya putusin cowok itu dari dulu. Kesempatan terakhir aku. Adik, tolong vote kakak cantik dong. Kamu nggak mau kehilangan kakak kan? Kalau gak ada kakak, papa pasti lebih sayang sama aku. Aku vote kakak jelek. Selamat tinggal kakak. Hah? Pergi ke Soo atau Pulau Jeju? Ya, Pulau Jeju lah. Guys, hati-hati loh, kalian jangan keluar rumah. Lagi ada manusia setengah iblis di pulau ini. Dia mengincar otak manusia. Udah 44 korban dalam sehari. Aduh, takut banget. Serem banget. Jadi nyesel pergi ke pulau ini. Gue pernah baca buku tentang ramalan manusia setengah iblis di pulau ini. Katanya dia membunuh karena punya dendam di masa kecil. Van, kok kamu tahu banget sih? Jangan-jangan kamu yang manusia iblis itu. Gak mungkin lah orang aku aja sama kalian dari kemarin. Aduh, gue takut banget. Menurut buku ramalan itu, manusia setengah iblis bakal membunuh semua orang di Pulau Jeju ini. Dan sekarang dunia udah terancam kegelapan. Gimana nih nasib kita? Ya gimana lagi? Kita juga udah kejebak kan di pulau ini. Teman-teman, gue mau pergi anterin kue ulang tahun ini ke rumah si Johan ya. Tapi ini udah malam banget, Miho. Lu gak takut apa? Enggak kok, tenang aja. Gue bawa mobil. Oke, hati-hati di jalan, Miho. Guys, kabar buruk. Miho semalam dibunuh pas pergi ngantar kue. Dia ditemukan tewas mengenaskan di tengah jalan. Yakin dia dibunuh atau kecelakaan mobil? Polisi bilang dia dibunuh manusia setengah iblis. Ada saksi mata yang melihatnya, tapi setelah itu dia pingsan. Aduh, aku jadi takut banget. Gimana kalau kita pergi aja dari pulau ini? Gak bisa, setiap orang yang datang ke pulau ini sudah kena kutukan dan gak boleh pergi dari pulau ini. Emangnya kenapa kalau kita pergi, Van? Kalian bakal dikejar sama iblis pembunuh itu.
Ya ampun, udah 13 korban lagi tadi pagi. Gue curiga banget sama Sivan. Dia kan semalam juga ngilang pas Miho pergi. Dan dia kayak tahu banget soal manusia iblis pembunuh itu. Jangan-jangan dia lagi pelakunya. Guys, baca berita deh, katanya saksi matanya udah sadarkan diri. Dan sebelum dia pingsan, dia ngelihat manusia setengah iblis itu punya tanda garis merah di lehernya. Simon Says, bunuh sahabatmu. Kamu ngapain, Cherry? Simon says aku harus membunuhmu. Aku nggak punya pilihan lain, Ren. Aku juga dapat perintah yang sama, Cherry. Kita harus cari jalan keluar yang lain. Nggak ada cara yang lain. Aku harus ikutin perintah Simon. Aku nggak mau mati. Cherry, maafin aku kalau gitu. Simon Says, jangan berkedip. Aduh, gawat, gue pengen ngedip. Simon Says, buat temanmu berkedip, maka kamu boleh berkedip. Ren, apa-apaan sih? Jangan pegang muka gue. Aduh, gue jadi ngedip. Sorry, aku nggak kuat lagi. Lo curang, Ren. Lo jahat. Simon Says, mabar Mobile Legend. Oke. Mek, cemas kode. Kalian penasaran gak sih, kok aku bisa mabar sama Bagong? Tinggal pakai titi chat aja, banyak suara influencer terkenal. Kode. Intinya satu, jangan cemas. Nah, ini aku kasih tahu caranya ya, gampang banget. Pertama-tama tinggal masuk room, buka izin, dan tinggal pilih deh suara pemain pro yang kalian suka. Lalu klik buka game dan pakai deh. Cek bio aku ya. Yuk komen suara influencer favorit kamu. Aduh, aku nggak bisa lakuin ini semua. Aku udah nggak kuat lagi. Kamu kenapa? Aku merasa bersalah. Pertama, aku udah ngebunuh sahabatku sendiri. Terus, tadi aku bikin orang berkedip dan dia disingkirkan. Terus, cukup. Kamu kan bukan orang jahat, jadi jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kamu kan melakukan semua itu demi sebuah game. Iya, kamu bener juga sih. Oh iya, nama kamu siapa? Namaku Simon. Maulah siapa juga yang bakal nolak. Loh, kok ada pilihan kakek atau paman? Siapa aja lah. Yeay, akhirnya punya HP baru, bisa foto-foto bareng kakek buat kenang-kenangan. Ren, ayo siap-siap. Kita harus ke rumah duka sekarang. Siapa yang meninggal, mah? Kakekmu, Ren. Hah? Kakek kan masih sehat-sehat aja tadi pagi. Mobil gratis, boleh deh buat anterin mama ke pasar. Apa sih maksud dari pilihan-pilihan ini? Ma, tahu nggak aku dapat mobil loh, mama pasti seneng kan? Loh, kok mama malah nangis sih? Kenapa, mah? Keluarga kita terkena kutukan meninggal. Maksudnya? Adikmu udah nggak ada, Ren. Jangan-jangan ini semua karena barang-barang yang diberikan itu. Aku kangen kakek dan adik, aku mau mereka kembali. Hah? Lebih baik aku yang menghilang dari dunia ini. Melihat lokasi orang atau umur orang? Lokasi orang Ren, lo lihat hamster gue nggak? Dia hilang keluar dari kandang. Kekuatanku bisa nggak ya kalau hewan? Hamstermu ada di bawah tangga. Astaga, itu dia di bawah tangga. Kok dia kena stroke? Badannya kaku gini. Kayaknya dia jatuh dari tangga deh. Kesian. Ren, mamamu ada chat kamu nggak sih? Di mana ya dia jam segini belum pulang? Papa kenal Pak Hadi. Itu kan bosnya mama. Kenapa, nak? Gak apa-apa, Pak. Nanya aja. Mama pulang. Mama habis dari mana? Dari kantor lah, nak. Kerja biasa. Sistemku dari tadi nggak error kok. Mama dianterin siapa? Itu bos mama, Pak Hadi. Dia ganteng, kaya, dan baik lagi. Nggak kayak papamu. Mama pergi kerja dulu ya. Mama buru-buru nih, banyak urusan. Tapi kan hari ini hari libur, Ma. Ayo kita sarapan bareng dulu. Iya, istriku. Kamu tiap hari pergi terus, jarang di rumah. Saya udah dijemput, saya pergi dulu. Ya udah nggak apa-apa, nak. Kita sarapan berdua aja. Mama lagi di mana ya sekarang? Hah? Ma, aku udah umur 10 tahun. Udah boleh keluar rumah kan? Gak boleh, Ren. Kamu harus tunggu umurmu 15 tahun ya. Kenapa harus nunggu terus sih, Ma? Di luar sangat berbahaya, Ren. Lagi ada virus zombie. Semua orang berubah menjadi zombie satu persatu. Dan banyak sekali korban meninggal. Yeay, akhirnya umurku 15 tahun. Udah boleh keluar rumah. Tidak, Ren. Kamu belum boleh keluar rumah. Kamu gak lihat semakin banyak orang yang jadi zombie? Tapi kan kata mama aku boleh keluar rumah pas umur aku 15 tahun. Gak bisa, Ren. Kamu harus nurut sama mama. Kalau kamu keluar, kamu bisa aja meninggal atau enggak jadi zombie. Terus sampai kapan aku di rumah kayak gini? Kamu boleh keluar saat usiamu sudah 20 tahun ya, Ren?
Halo Nisa. Halo Ren, ketemuan yuk. Udah lama banget kita nggak main. Ayo Nis ketemu. Ren, matikan teleponnya. Temanmu itu pasti sudah jadi zombie. Kamu mau dimakan? Ren, kamu mau kemana? Aku udah umur 20 tahun hari ini. Jadi aku udah boleh keluar rumah kan? Tidak, jangan keluar Ren. Kamu mau mati dimakan zombie? Mah, yang bener aja. Aku udah nunggu 10 tahun buat keluar rumah. Sabar ya nak, kamu harus menunggu sebentar lagi. Berita terkini, virus zombie mengacaukan dunia dan semakin banyak korban yang meninggal. Astaga, Ren, jangan nonton berita sembarangan ya. Ingat, kamu hanya boleh mendengar berita terbaru dari Mama. Kenapa sih, Ma? Aku cuma boleh dengar berita dari Mama. Kamu berani melawan Mama. Maaf ya, Ma. Tadi aku udah ngelawan Mama. Mama cuma mau melindungi kamu, Ren. Kamu tahu kan? Iya, Ma. Nih, minum buat Mama. Ah, tiba-tiba Mama pusing. Kamu taruh sesuatu ya di minuman ini. Ren? Iya, aku taruh obat tidur karena aku udah gak percaya lagi sama Mama. Dasar anak kurang ajar. Waktunya keluar. Aduh, silau banget. Hah? Capek juga. Baik, perlombaan telah selesai. Pemenangnya akan diumumkan setelah istirahat kedua ya. Oke. Baik, Bu. Lebih cepat lebih baik biar gue cepat jadi ratu sekolah. Aduh, jadi deg-degan aku. Kira-kira sistem harga ini error gak ya? Kalau error, aku bisa malu banget. Heh Ren, lo kok pede banget sih pakai baju jahitan emak lo yang jelek itu? Sombongnya, kita lihat aja siapa yang bakalan menang. Udah pasti gue lah, baju gue jelas lebih mahal daripada punya lo. Gak selamanya yang mahal pasti menang kan? Gue nggak pernah kalah dari kecil, denger lo baik-baik. Gimana kalau yang kalah keluar dari sekolah ini? Oke, siapa takut? Aku yakin aku pemenangnya. Halo, Ren. Iya, ada apa Bu? Kamu beli baju itu di mana? Baju ini dijahit Mama. Baju itu kan... Baju ini kenapa Bu? Ibu nggak bisa kasih tahu sekarang. Kita tunggu hasil perlombaan keluar ya. Oke